Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Agus Tiar. Pada hari ini saya akan bercerita sejarah bermulanya nama Desa Bantan Air. Sebelum lanjut ke ceritanya, untuk dapat penonton subscribe, like, share, dan komentarnya. Letak geografis Desa Bantan Air sebelah utara Selat Malaka, sebelah selat timur Desa Bantan Sari, sebelah selatan Desa Pematang Duku, dan sebelah barat Desa Teluk Papal. Sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Bantan Air 2000 hektar. Pada dahulu, lebih kurang tahun 1920, Bantan Air mulai dihuni oleh pendatang-pendatang dari Melaka, Johor, Cina, Singapura, pendatang dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan penduduk pribumi. Pendatang-pendatang ini menghuni di suatu tempat yang disebut dengan nama Bencah, yang terletak di sebelah barat Sungai Bantan Air. Sekitar tahun 1937 atau pada musim Perang Jepun, terjadilah huru-hara dan banyak penghuni Bencah yang melarikan diri pulang ke tempat asal mereka. Dan menurut cerita pada waktu itu, juga banyak warga yang terserang wabah penyakit. Setelah beberapa tahun kemudian, keadaan kembali aman. Mereka berdatangan kembali dan membuka lahan pertanian, perkebunan, dan sebagian mereka hidup sebagai nelayan. Pada masa itu, mereka mendirikan gubuk-gubuk kecil sebagai tempat istirahat sekaligus sebagai tempat tinggal, yang akhirnya terbentuklah komunitas dan selanjutnya menjadi cikal bakal perkampungan. Pada saat itu, terjadilah kegiatan ekonomi, di mana hasil tangkapan nelayan dan hasil pertanian tanaman diperdagangkan sampai ke Melaka, Johor, bahkan sampai ke Singapura. Maka bertambah ramailah jumlah penduduk yang berdatangan untuk menetap dan ada yang mencari bahan dagangan. Disebabkan di wilayah Bantan Air merupakan daerah yang sangat subur dan hasil tangkapan nelayan pun banyak. Dengan kondisi alam yang subur dan curah hujan yang banyak, maka dinamakanlah wilayah tersebut dengan nama Bantan Air. Bantan Air sebelum menjadi desa sendiri merupakan bagian wilayah Desa Muntai. Karena wilayah Desa Muntai terlalu luas dan akses wilayah terlalu jauh, maka Kepala Desa Muntai yaitu Bapak Nasrun telah menunjuk seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Sarmin untuk menjadi wakil penghulu di wilayah Bantan Air. Karena kemampuan dan kebijaksanaan Bapak Sarmin dalam mengelola wilayah Bantan Air, maka penghulu Desa Muntai mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk menjadikan Bantan Air sebagai desa yang baru. Alhamdulillah, usulan Bapak Nasrun mendapat tanggapan dan menggembirakan. Pada tahun 1981, Bantan Air telah ditetapkan sebagai desa definitif dengan penghulu Bapak Sarmin. Maka dengan sejarah inilah dinamakan Desa Bantan dan berhubungan di wilayah Bencah senantiasa digenang air, maka dinamakan Desa Bantan Air. Dan sampai saat ini, daerah Bencah masih digunakan oleh masyarakat petani sebagai daerah persawahan. Sekianlah sejarah yang ada di daerah ini yang dapat saya paparkan. Sampai jumpa pada sejarah berikutnya. Wassalamualaikum.